Saya harap Bapak mau mengerti. Sungguh saya tidak sengaja menabraknya. Dan saya janji untuk menggantinya. Sudah nasib, Den. Sebetulnya tidak apa-apa kalau kambing milik sendiri. Nah, sudah. Diam dong. Kambing itu hasil maro. Induknya milik orang lain. Dan kalau beranak dibagi 2. Jadi memang kambing itu milik dan kesayangannya, Den. Nanti Bapak akan mengajakmu ke pasar untuk membeli kambing. Bukan yang kecil, yang besar. Ya, mau kan? Mau kan? Nah. Silakan ya, seadanya. Iya, Pak. Di desa tidak seperti di kota. Yati, anak Pak? saya. Oh. Yati. Nih, ayo. Ayo, ambil. Ayo. Ambil. Terima kasih. Bilang terima kasih sama Aden, ya. Jangan panggil Aden. Panggil apa saja, asal jangan Aden, ya? Aden baik sekali. Terima kasih ya, Den. Itu tidak seberapa, Pak. Belum bisa menggantikan kambing yang mati. Permisi, Pak. Ya, Kapan-kapan saya kemari lagi. tentu. Mari. Sering-sering kemari ya, Den. Kak. Oh, kau. Aku minta maaf atas kejadian tadi. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih. Kakak baik sekali terhadap adik saya. Si manis itu memang paling disayanginya. Tunggu. Sudahlah, aku mengerti. Kehilangan sesuatu yang paling disayangi memang berat sekali. Saya harus pergi. Tidak baik kalau dilihat orang. Baik. Tapi aku akan kembali lagi kemari. Aku ingin mengenalmu lebih dekat. Kenapa? Karena kau manis. Bagai daun gugur berjatuhan, bagai batu tanah berserakan. Terlihat dari kejauhan jalan panjang, malam di tangan akan sampai. Jalanku masih jauh lagi, langkah aku melangkahkan kaki meninggalkanmu sendiri. Jalanku masih jauh lagi, langkah Kak, Maafkan aku. Mungkin aku terlalu kurang ajar padamu. tidak. Jangan kau rusak suasana yang indah ini, Kak. Aku cinta padamu. Aku tidak main-main. Ikutlah aku ke kota. Apa jawabmu? Sudah lama aku ingin pergi dari sini. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Jadi kau setuju? Baik. Aku akan bicara pada orang tuamu. Bapak pasti tidak mengizinkannya, Kak. Kenapa? Entahlah. Yang jelas,
Ibu tidak setuju. Ya, aku akan memintanya. Diberikan atau tidak, itu urusan belakang. Jangan. Kenapa? Kau ragu-ragu? Bila kau ke kota nanti, kau pasti akan kuperkenalkan kepada kedua orang tuaku. Aku yakin, mereka pasti setuju. Aku tidak ingin sesuatu yang muluk-muluk. Aku tahu jalan pikiranmu. Banyak orang memandang orang kota itu brengsek. Tapi aku tidak. Bukan itu maksudku. Bosan aku menunggu janjimu. Kapan persoalan kita selesai? Kau tidak usah khawatir, sayang. Itu hanya soal waktu. Begitu proyekku meledak, kita segera menikah. Sudah 2 kali kau ucapkan. Kuharap kali ini kau benar-benar. Kau marah? Kenapa? Aku harus segera kembali ke kota. Ke kota? Ya, Lalu aku kau tinggalkan sendiri? jangan takut. Aku segera menghubungimu. Jangan lupa janji yang telah kau ucapkan tadi. Tentu, tentu. Tidak, aku tidak setuju. Bu, Tidak. Orang kota. Kamu percaya kata-katanya? dia orang baik, Bu. Baik kepada kita semua. Yati. Kamu harus ingat, sudah berapa banyak orang sekitar sini menjadi korban orang-orang kota? Yati, Bapak bukan tidak setuju. Kita tidak sederajat dengan mereka. Bagaimana sikap orang tua mereka? Itu menambah kesulitan buat kita, nak. Ya, kalau sudah ingin bersuami, carilah yang sederajat. Jangan mimpi. Sudahlah, nak. Kesulitan kita sudah cukup berat. Jangan mengundang kesulitan baru. Kasihanilah Bapak, nak. Orang kota. Mendingan kan jadi istrinya Pak Durrahman. Dia kan sudah beristri, Bu. Tapi dia kaya, sawahnya banyak. Anak kita hidupnya akan senang. Apalagi dia jadi istri muda. Kita ikut tertolong. Orang kota juga ada yang baik, Bu. Omong kosong. Buktinya banyak. Orang kota brengsek. Pembantu saja dilalap. Apalagi Ya, sudahlah, Bu. Jangan menambah kesusahan anak kita. Kasihan.
Kau tidak gembira? Lelah? Ada yang kau pikirkan? Iya, Siapa? aku teringat adik dan ayahku. Itu tidak usah kau pikirkan dulu. Hanya akan mempersulit dirimu saja. Apa maksudmu? Maksudku, kita urus dulu persoalan kita berdua. Kau dan aku. Baru kita urus persoalan mereka. Yang penting, kita saling mencinta. Dan itu modal yang baik. Kepergianku yang tanpa pamit adalah satu hal yang menyakitkan. Mereka pasti sedih atas kepergianku. Ya, aku bisa rasakan apa yang kau rasakan. Tapi tidak usah putus asa. Aku janji, begitu proyekku goal, aku akan urus keluargamu. Kau tidak percaya? Yati, kau adalah gadis pertama dan satu-satunya dalam hatiku. Kau tidak usah menyangsikan janjiku. Ini hasilnya sekolah. Jangan bicara begitu, Bu. Memang, kalau dia seperti anak lain, tidak sekolah tinggi, tentu tidak begini. Silau sama kota. Bagaimanapun, ini kan tidak menyelesaikan persoalan. Coba kita cari besok. Siapa tahu dia di desa sebelah, di rumah temannya. Besok orang-orang tahu, anak kita kabur sama orang kota. Mereka akan bicara macam-macam. Aku tidak tahu mau taruh di mana mukaku ini. Dasar anak tidak tahu diuntung. Perempuan apa itu? Coba pikir. Kalau karena itu Pak Dora mencari orang lain, kan rugi kita, Pak. Alah, jangan bicara Pak Doraman terus-terusan. Aku bosan mendengarnya. Selamat malam, Pak. Tolong jaga kamar saya. Baik, Pak. Hai, Er. Hai. Di sini kau rupanya. Bagaimana? Baik-baik. Siapa dia? Yati, istriku. John. Istrimu? Ya, Kapan kawin? segera. Kawin apa nikah? John, kali ini aku serius. Kau dapat di mana? Di desa. Aku sudah duga. Kau benar-benar bajingan. Tidak pandang bulu. Kelihatannya dia begitu polos dan lugu. Yang tidak mungkin kau ketemukan di dalam kota. Dia menjadi korbanmu yang keberapa? Kali ini aku serius. Aku tidak bohong. Sumpah mati. Sudah beratus kali kau ucapkan sumpah seperti itu. Sudah berapa puluh wanita yang kau permainkan seperti dia? Entahlah. Apalagi? John. Baiklah, aku pergi dulu. Masih banyak urusan. Oke, John. Selamat malam. Mari. Kenapa?
kita kemari, Kak? Karena ini sudah larut malam. Kurasa tidak baik kalau aku menggedor rumah orang tuaku. Pasti mereka sudah tidur. Ya? Oh ya. Ini kamar mandi, kalau kau mau membersihkan tubuhmu. Kita tidur di mana? Loh. Di sini. Kita berdua. Iya. Kak. Lepaskan. Jangan, Kak. Kak. Lepaskan. Jangan, Kak. Kita saling mencintai ya, Ti. Sebentar lagi kita menikah. Apa bedanya? Tapi belum waktunya, Kak. Oke. Maafkan aku, Yat. Mungkin karena aku terlalu cinta padamu. Aku menyesal. Sungguh aku menyesal. Setan iblis mana yang merasuki diriku? Oke, tidurlah sayang. Biar aku tidur di luar. Jangan, Kak. Biar kita sama-sama di sini. Tapi Oke, aku mengerti perasaanmu. Kau maafkan aku, ya. Aku pergi dulu sebentar, supaya tidak mengejutkan mereka. siapa? Kedua orang tuaku. Kau tunggu di sini sampai aku kembali, ya? Maksud kakak? Aku akan terangkan hubungan kita kepada mereka. Kamu mesti tahu, ya? Ibuku kena penyakit jantung. Tidak boleh terkejut. Itu kata dokter. Aku tidak mau mengejutkan mereka. Kau tunggu, ya? Sini. Nggak. Sini. Apa? Sini gue bisikin. Apaan sih? Oh. Gunarto sudah pergi kuliah, Pak? Gunarto ini hari Frey. Katanya dia mau main tenis. Narti? Narti baru mandi. Tuh anak bangunnya kesian terus. Bapak sih selalu memanjakannya.
Wah, kemajuan. Mas Gun hari ini main luar biasa. Kebetulan sekali, hari ini agak lumayan. Biasanya juga jelek, malah sering kalah. Apalagi kalau aku melawan kau. Kalian cocok kalau main double. Sekali-sekali. Boleh coba? Boleh. Kapan? Aku kan sudah siap. Setiap saat. Sekarang juga boleh. Gimana Mas Gun? Kapan kita main lagi, Mas? Kapan saja. Asal kau mau. Gun, sorry. Minggu depan aku tidak bisa menemani latihan. Kenapa? Mau keluar kota? Biasa. Iya toh? Apanya yang biasa? Aku ada perlu. Pokoknya pada ulang tahun Narti nanti, aku sudah ada. Aku pasti akan hadir. Rana, Iya. aku mengantar John dulu. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Hati-hati di jalan ya. Yuk. Tugasmu yang penting adalah menemani Narti. Dan kepada Bapak, kau harus bisa menghormati. Mengerti kan? Baik, Ndoro. Jangan panggil Doro. Panggil saja Ibu, ya? Mbok Nem? Ya, Ndoro. Ada apa, Ndoro? Mbok Nem, ajar Yati ya. Baik, Bu. Ndoro. Sini. Ini Yati. Mulai sekarang dia akan menemanimu. Kamu dari desa ya? Saya harus menyebut apa, Bu? Panggil saja Jeng Narti. Masa Jeng? Mestinya Non dong. Kita bukan anak Belanda, Ti. Jangan macam-macam ah. Kepada anakku yang sulung, kau harus sebut dia... sebut apa ya? Kalau panggil Mas, tentu Bapak tidak setuju. Jelas Bapak tidak setuju, Bu. Paling tidak, dia harus memanggilnya Den. Terserahlah. Yang pasti, mulai hari ini, kau tidak boleh merepotkan Mbok Nem lagi. Kami istirahat dulu. Kalau perlu apa-apa, tanya pada Mbok Nem. Terima kasih, Bu. Ibu dan keluarga di sini baik sekali mau menerima saya. Yuk. Mas Gun, ada berita nih. Berita apa? Sekarang Atik punya teman main. Dari dulu juga punya teman main. Maksud Atik, Ibu dapat pembantu baru buat teman Atik. Oh. Orangnya cakep, tapi sayang. Sayangnya kenapa? Sayangnya, dia dari desa. Gus, orang desa dan orang kota itu kan sama saja. Kalau tidak ada orang desa, kita mau makan apa? Tapi jangan diganggu loh, Mas Gun. Ah, kau ini ada-ada saja. Ayo sana.
sudah, Mbak. Kemarin main tenis sama Mas Gun, Mbak? Iya, malah sama Mas Jun juga. Asik dong. Mbak Ratna sayang pada Mas Gun. Mestinya sih begitu. Tapi nyatanya tidak. Kapan sih Mas Gun jadi tambah dewasa? Kalau kasih makan, jangan lambat ya. Iya, Non. Sebab ternak ini kesayangan Bapak loh. Baik, Non. Saya sudah biasa memberi makan ayam di kampung. Ya. Kau sudah punya pacar belum? Belum, Non. Mas Gun sudah punya pacar. Mbak Ratna, cakep deh. Tolong ditambah. Yang ini? Ada apa senyum-senyum, Narti? Hari ini, ibumu tahu betul makanan kesenangan Bapak. Jadi Bapak makannya nafsu. Memangnya ibu yang masak? Kali ini Bapak salah menebak. Ini kan Yat yang masak. Hah? Memangnya kenapa kalau Yati yang masak? Makanya, jangan suka menghina orang desa. Saya juga senang, Bu. Enak. Persis seperti ibu yang masak. Terus deh Mas Gun menangin Yati melulu. Sudahlah. Kalau lagi makan, jangan suka banyak omong. Kok Bapak berhenti makannya? Katanya enak. Narti, makan terlalu kenyang juga dilarang oleh agama. Menjadikan perut penuh, otak kita tidak bisa berpikir dan jenuh. Oke. Lain kali saja kau ceritakan. Tapi aku yakin, kau pasti menyembunyikan sesuatu. Tapi yang jelas, kau manis, Yati. Jangan, Den. Kita tidak sama derajat. Persetan dengan derajat. Jangan panggil aku Aden. Cukup, Mas. Aku takut, Mas. Bila hubungan kita ini diketahui oleh kedua orang tuamu. Entah nasib apa lagi yang menimpa aku. Kau jangan memikirkan hal itu. Tekadku sudah bulat. Apalagi setelah kau menceritakan tentang kehidupanmu. Kau percaya, Mas? Aku percaya
atas kejujuranmu. Itu buat Mas Gun. Tapi untuk orang lain, tak seorang pun yang percaya bila seorang wanita bersama laki-laki menginap di hotel tanpa berbuat apa-apa. Aku sayang padamu. Tapi aku khawatir bila hubungan kita seperti ini terus tanpa diketahui orang tuamu, Mas. Tidak, Yati. Aku akan membicarakannya dengan mereka. Mereka pasti tidak setuju. Derajat kita berbeda, Mas. Aku tidak peduli. Ini bukan zamannya lagi. Aku akan merubah pemikiran dan pendirian Bapak yang kuno dan feodal. Sudah saatnya untuk menyadarkannya. Beliau pasti akan kecewa sekali padamu, Mas. Lalu bagaimana dengan Ratna? Yati, kau tidak perlu menyebut namanya. Gun. Gun, Bapak mau bicara padamu. Duduklah. Baru pulang kuliah? Sudah lama Bapak amati kelakuanmu. Yang Bapak anggap sudah di luar batas. Dan ini tidak pantas dilakukan oleh seorang yang punya bobot dan martabat seperti kau. Ini memalukan, Gun. Saya tidak mengerti maksud Bapak. Jangan pura-pura. Hubunganmu dengan Yati, pembantu rumah ini. Gun, kau harus mengakhiri hubunganmu dengan Yati. Bagaimana caramu untuk mengatasi, Bapak tidak tahu. Terserah. Mengapa harus? Kenapa? Apakah kau tidak menyadari bahwa dia adalah seorang pembantu? Dia orang desa, orang biasa, dan kau jelek-jelek keturunan Ningrat, Gun. Raden Mas. Karena seorang pembantu, orang biasa, anak desa. Tapi apakah ia tidak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan mencintai seseorang? Maafkan Gun, Pak. Mungkin kata-kata Gun telah menusuk perasaan, mengecewakan, dan entah apa lagi. Tetapi terus terang, Gun mencintai Yati, Pak. Ya, aku kecewa sekali. Kau tahu, Bapak sayang padamu. Kaulah satu-satunya putra Bapak, sekaligus pewaris.
dan penerus keningkratan kita. Kau mesti tahu itu. Ya, saya tahu. Saya menyadari sepenuhnya. Tapi semua ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh Bapak. Kita memang berbeda pendapat. Tapi kalau Bapak sayang sama Gun, izinkanlah Gun untuk menentukan jalan hidup sendiri. Cuma ada satu jalan, Gun. Perempuan itu harus pergi dari sini. Kalau itu yang Bapak inginkan, harap Bapak tidak akan menyesal. Mengapa? Bapak akan kehilangan putra Bapak satu-satunya, pewaris penerus keturunan keningratan yang telah ketinggalan zaman seperti Bapak katakan tadi. Kau memang keras seperti mendiang kakekmu. Dan tidak beda dengan ibumu. Kau betul-betul mewarisi pendirian mereka. Tidak, Gun. Kau adalah satu-satunya putra Bapak. Aku tidak mau kehilangan kau. Itu dia saudara sepupuku. Namanya Mas John. Putra Pak Deku. Mas John? Nama sebenarnya sih Sardono. Tapi biasa kami panggil dengan nama Mas John. Nah, selamat ya. Terima kasih. Mari ku kenalkan kepada mereka. Halo, Mas Gun. Apa kabar? Kenalkan temanku. Gunnar Herman. Sorry ya, aku datang agak terlambat. Ah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada apa ya, Ti? Kau sakit? Nggak apa-apa, Mas. Cuma pusing sedikit. Mungkin karena terlalu banyak tamu. Oke lah, aku tungguin teman-teman yang lain dulu. Yuk. Benar kau tidak sakit? Mas Gun saja yang menemani tamu-tamu. Yati. Di sini kau rupanya. Kau jangan cari gara-gara, Her. Keluarga di sini begitu baik padaku. Aku tidak akan bikin apa-apa. Kalau kau mau menuruti kemauanku, aku bisa membuatmu sesuai dengan kemauanku. Sarjono kenal kau sebagai istriku, dan Sarjono saudara dekat keluarga ini. Coba bayangkan. Her, aku mohon. Mungkin sekarang belum. Kalau kau bisa mengimbanginya. Maksudmu? Kau kan bukan anak kecil. Kau pasti tahu maksudku. Tidak mungkin, Her. Aku akan menikah dengan Mas Gun. Apalagi kalau begitu. Bagaimana kalau dia tahu kau sebagai istriku? Dan ini kukatakan kepadanya. Kau boleh katakan padanya. Tapi apa yang kau harapkan dariku, tak akan kupenuhi. Itu tidak mungkin. Kau terlalu yakin, Yati. Kau pikir Gunarto lebih percaya kepadamu? Oke, kalau aku yang mengatakannya. Nah, sekarang bagaimana kalau Sarjono yang mengatakannya kepada mereka semua? Sebagai saksi mata. Aku sabar, Yati. Pikirkan baik-baik. Aku masih bisa menghubungimu sewaktu-waktu.
Jangan kau kira aku mengeluarkan biaya begitu banyak untuk sesuatu yang cuma-cuma. Ingat itu. Bagaimana kalau aku saja yang mengatakan pada Mas Gun? Mengatakan apa? Kau kira aku tidak mendengar apa yang kau bicarakan dengan Herman tadi? Mau cari siapa, Mas Gun? Yati, kau lihat dia? Kok cari yang nggak ada? Cari yang ada dong. Mas Gun, saya mau bicara. Saya ingin tahu, sampai di mana hubunganmu dengan Yati pembantumu itu? Kau jangan turut campur urusanku. Apakah kau tahu pasti siapa dia? Dia adalah manusia yang sangat rendah. Seorang gadis yang kau sendiri tidak tahu dari mana dia berasal. Kau jangan menghina orang yang kau sendiri tidak tahu tentang pribadinya. Aku tahu pasti siapa dia. Dia adalah pelacur terselubung yang kini kau mau angkat jadi istrimu. Kalau mau bukti, aku bisa membuktikannya. Seandainya dia seorang pelacur dan mau bertobat, apakah salah kalau dia dicintai dan menjadi seorang istri? Aku tidak menyangka kau mempunyai selera yang rendah. Tutup mulutmu. Kau jangan coba menghalangi kemauanku. Kau dengar? Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi kemauanku. Mas Gun, jadi selama ini aku dianggap apa? Mas Gun, aku mencintaimu. Dengan cara ini, sayang sudah terlambat. Aku mencintai Yati, orang yang telah kau anggap rendah. Baik, kalau begitu aku yang salah. Menyintai orang yang orang itu sendiri tidak menyintai aku. Baik kalau begitu. Sampai di sini hubungan kita. Yati, ada apa? Mas Gun, maafkan aku. Kenapa? Aku memang tidak tahu diri. Mestinya aku sadar. Bukan di sini tempatku. Aku tidak mengerti maksudmu. Dia ada di sini, Mas. Dia ada di sini. Aku takut. Takut. Dia siapa? Laki-laki yang pernah aku ceritakan padamu. Maksudmu? Herman. Yang tadi datang bersama Mas John. Dia pernah melihatku di hotel bersama Herman. Tapi apa yang kuceritakan padamu bukan bohong, Mas. Sungguh, Mas. Tenang, Yati sayang. Tenanglah dulu. Laki-laki keparat itu mau memerasku. Mau memeras cintaku, Mas. Demi Allah, aku masih suci. Tenang dulu, Yati. Nanti saja kau ceritakan. Aku percaya padamu. Aku mencintaimu, Yati. Tidak, Mas. Tidak. Kau boleh membuktikannya sekarang. Tapi
Tapi apapun yang akan terjadi, aku rela untukmu, Mas. Kaulah orang yang kucintai sepenuh hati. Ini lebih baik daripada aku terpaksa menyerahkan pada laki-laki bangsat itu. Ayo, Mas Gun. Kau boleh membuktikan kata-kataku bahwa aku masih suci. Aku tidak peduli. Bila memang nasib menghendaki lain, aku tidak peduli. Jangan. 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 Aku percaya padamu. Aku masih suci, Mas. Aku masih suci. Aku tahu, Yati. Kau masih suci. Kau tidak perlu bersumpah di hadapanku. Kau percaya, Mas? Ya, aku percaya. Terima kasih. Kaulah orang yang paling mulia di mataku. Sudahlah. Lupakanlah peristiwa ini. Bagus. Kau boleh baca buku-buku Bapak itu, Narti. Bapak tidak mau melihat sifatmu seperti masmu, loyo. Ini zaman Jepang, Pak. Zaman Jepang? Bapak ingat cerita ibuku. Ibuku tidak pernah hormat pada mereka. Terus bagaimana, Pak? Ibuku bercerita, Jepang-Jepang itu datang kemari hanya untuk mengotori negeri ini. Terus? Karena itu, harapan Bapak sama Narti, warisilah sifat dari mbahmu dan sifat dari Kartini. Cinta tanah air dan bangsa. Ya, Pak. Pardi, Yati nggak ada. Yang ada cuma surat ini di kamarnya. Ini kan surat Den Gunarto, Nem. Kalau Den Gunarto tahu kau diomelin, ayo kasih ibu. Oh, gua ah. Nanti aku dimarahin sama ibu, kok aja deh. Ayo kasih ibu. Aku nggak mau salahin loh. Aduh, bawa kasih ibu. Ada apa, Inam? Yati sudah tidak ada. Dia pergi. Pergi? Iya. Dari mana kau tahu? Ini ada suratnya yang ditinggalkan di kamarnya. Ya sudah. Baik, Noro.
Mas Gun, sudahlah. Buat apa memikirkan Yati? Mungkin dia malu pada dirinya sendiri atas kejadian kemarin. Sudah kukatakan kepadanya, supaya dia jangan meninggalkan rumah ini. Apa dia pernah bicara padamu? Mas, apa boleh aku bicara? Menurutku Yati adalah wanita yang tidak tahu diuntung. Coba Mas pikir. Ini kan rumah kita. Kenapa dia pergi seenaknya? Berarti dia tidak menghargai keluarga kita. Rasanya, Mas, dia tidak punya rasa terima kasih. Aku minta maaf padamu, Narti. Juga pada bapak dan ibu. Atas tindakanku yang kurang sopan. Kenapa, Mas? Mas Gun? Narti, dalam hal ini, Mas Gunlah yang bersalah. Sudahlah. Narti mengerti perasaan Mas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita cari Yati. Mau kan? Percuma dicari, Mas. Mungkin dia sudah kembali ke kampungnya. Tidak. Mas yakin dia masih di Jakarta. Karena Mas tahu betul, dia tidak punya sanak famili di sini. Lepaskan saya, Pak. Jangan ikut aku. Ya, yang beneran. Itu dia kok. Turunkan aku di sini. Tidak. Apa maumu, Herman? Bebaskanlah aku, Herman. Berilah aku kesempatan untuk memilih jalan hidupku. Aku mau pulang ke kampung. Kau telah mempermainkan diriku. Hentikan, Herman. Kalau tidak, aku akan berteriak. Siapa yang akan mendengar suaramu? Kau tidak akan pernah lepas lagi dari tanganku. Kau harus jadi istriku. Kau gila. Hentikan mobil ini. Hentikan. Tenanglah. Aku akan bersikap manis seperti yang pernah kita alami dulu. Aku tidak mau jadi istrimu. Kenapa? Karena Gunarto? Tidak. Semuanya tidak. Herman, tolonglah aku. Bebaskan aku. Aku cuma akan menolong dirimu kalau kau mau menjadi istriku. Gajah. Hentikan.
Kita tidak pernah merasa punya hak memonopoli, baik dalam segala bidang. Dan sebentar. Halo? Ya betul. Rumah sakit. Herman? Herman kecelakaan. Arti. Hentikan. Gun, Bapak tidak mau melihat anak muda seperti kau loyo. Kelihatannya kau tidak mengerti maksud Bapak. Sungguh memalukan, Gun. Apa yang mesti Bapak jawab kalau teman-teman Bapak melihat dirimu seperti ini? Pak, Bapak ini bagaimana? Orang lagi susah, ngomel terus. Bapak harus tahu. Gun masih memikirkan Yati. Nah ini, kalau dia masih memikirkan perempuan itu, kapan dia memikirkan masa depannya, Bu? Kapan? Kita harus berpikir secara rasional dan bukan sentimental. Tapi Gun sukar untuk melupakannya, Pak. Itu soal kecil, Gun. Pada suatu saat nanti, kau akan menghadapi persoalan yang lebih berat lagi. Hidup ini adalah perjuangan. Untuk itu kau harus tabah dan berani untuk menghadapi semua ini. Sudahlah, Pak. Gun bukan anak kecil lagi. Ibu yakin dia mau mengerti. Bu, anak sekarang harus diingatkan, diberi pengarahan. Tidak bisa dilepas begitu saja, Bu. Kita sebagai orang tua wajib mengingatkan. Ini penting, Bu. Halo? Oh, Mas John. Mau bicara dengan siapa? Mas Gun? Sebentar ya. Mas Gun, nih. Halo, John. Hah? Yati di rumah sakit? Ya, saya segera ke sana. Gun. Bapak ikut. John, Yati bagaimana? Kenapa diam, John? Bagaimana dengan Yati? Apa sebenarnya, John? Mas Gun, maaf, Pak. Yati selamat. Hanya apa, John? Dia mengalami shock. Namun Herman yang bersamanya telah mendahului kita. Herman? Bersama Yati? Saya tidak tahu kenapa mereka berada dalam satu mobil. Bagaimana keadaannya, Dok? Tidak apa-apa. Dia cuma syok saja. Makasih. Bapak sudah bilang, anak itu tidak baik. Sudahlah, Pak.
ini kan rumah sakit. Buat apa sih ribut-ribut? Baiklah, ibu saja yang mengurus. Loh, kan bapak yang ngajak kemari. Mas Gun. Perkenalkan, Dok. Ini calon suami Yati. Gunarto. Bagaimana dengan kesehatannya, dokter? Dia tidak apa-apa. Dia perlu istirahat. Anda boleh tunggu sebentar. Permisi. Mari, baik, dokter. Mas Gun, aku heran. Kenapa Herman bisa bersama-sama Yati? Dia tidak boleh diganggu. Hanya satu orang saja yang boleh masuk. Silakan. Silakan. John, bagaimana jenazah Herman? Sedang saya urus, Pak. Bagaimana kecelakaannya sih? Masih diselidiki polisi. Kemungkinan kalau sudah sembuh, Yati jadi saksi. Pak, saya permisi dulu untuk mengurus segala sesuatunya. Ya, ya. Mari, Pak. Ya. Mari, Bu. Jangan mendekat. Aku Mas Gun. Yati, aku mencari kau kemana-mana. Ternyata kau ada di sini. Ayo, mari kita pulang. Jangan sentuh aku, Mas Gun. Jangan. Aku perempuan desa yang kotor. Hina. Kau tidak pantas menyentuh aku. Biarkan aku di sini. Pergilah. Aku mencintaimu, Yati. Sungguh, aku tidak berdusta. Semuanya sudah terlambat, Mas Gun. Aku bukan Yati yang dulu, yang kau dambakan. Aku sudah penuh dosa. Lupakan saja aku. Lupakan. Mengapa kata-kata itu yang kau ucapkan lagi? Yati, bukankah aku pernah bilang kepadamu bahwa di antara kita tidak ada perbedaan derajat, perbedaan sosial? Tidak, Yati. Kau tetap milikku. Aku tetap sayang padamu. Benarkah yang kau ucapkan itu, Mas Gun? Percayalah, aku tidak main-main. Bagaimana dengan kedua orang tuamu? Apakah mereka mau menerimaku, Mas? Ya, pasti. Mereka pasti mau menerima kau sebagai menantunya. Yati. Dan tiba-tiba aku bermalu, teringat akan jalan hidup. Maafkan Yati, Bu. Bagai batu tanah berserakan. Tak ada yang perlu dimaafkan, Yati. Lupakanlah semuanya. Dari kejauhan jalan memanjang, halang tangan akan sampai jalanku masih jauh lagi. Maafkan Maafkan Yati. Bapaklah yang minta maaf pada Yati.
Rupanya Tuhan telah menentukan jodoh kalian.